Shalom Bapak, Ibu, Jemaat dikasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami kembali lagi Engkau hadirkan lagi ada di hari ini dengan tubuh yang sehat dan dengan kesempatan yang baru lagi. Kami mau renungkan firman-Mu, mohon pengertian dan pimpinan dari Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Matius 7 ayat 12 dan 13. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah tentukan pilihanmu dari sekarang. Nah, saudara, ajaran yang menyebar di seluruh Israel pada waktu itu adalah menekankan supaya manusia tidak berbuat jahat kepada sesamanya. Tuhan Yesus melalui bacaan ini hendak menjelaskan bahwa mentaati perintah untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain ini barulah sebagian dari ketaatan sejati. Mengapa? Karena perintah ini harus disertai juga dengan suatu perintah utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dalam Ulangan 6 ayat 5, dan kasihilah sesamamu manusia, Imamat 19:18. Nah, perintah hukum ini memberikan pengajaran yang sangat kuat tentang apa yang Allah sangat benci. Itu di satu sisi. Nah, sedangkan perintah kasih memberikan pengajaran yang sangat kuat tentang apa yang Allah sangat senangi atau sukai. Nah, tidak melakukan apa yang Allah benci barulah sebagian ketaatan. Karena itu Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya dengan satu prinsip penting di dalam menjelaskan seluruh Alkitab. Dikatakan jangan lakukan kepada orang lain apa yang engkau tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Tuhan Yesus hendak memberikan penekanan di sini untuk melakukan apa yang Allah senangi. Para pemimpin agama dan orang-orang yang merasa dirinya saleh memakai ukuran perintah atau legalistik untuk menilai kerohanian mereka. Mereka merasa begitu baik dan suci karena tidak melakukan apa yang Allah larang. Tetapi mereka lupa bahwa mereka belum melakukan apa yang Allah perintahkan. Mereka belum atau tidak melakukan apa yang Allah senangi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menekankan kembali keharusan untuk mengasihi orang lain. Dan untuk mengasihi orang lain dengan sempurna, maka kata Yesus, kita harus terlebih dahulu berinisiatif melakukan apa yang kita inginkan dari orang lain. Seperti, jikalau kita mau dimaafkan kesalahannya, maka maafkan dahulu kesalahan orang lain kepada kita. Kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita harus memperlakukan orang lain juga dengan baik. Apabila kita mau hak kita dihargai, maka kita juga harus menghargai hak orang lain. Tindakan yang aktif dan bukan yang pasif. Nah, saudara, tapi ini tentu tidaklah mudah. Sangatlah, mungkin berat dan sulit. Karena harus mempertahankan perasaan yang tulus dan mendalam secara konsisten. Namun apa yang sulit, inilah yang benar, yang harus dilalui. Siapa yang mau menaati ayat 12, harus rela melakukan ayat yang ke-13 tadi. Harus rela merendahkan diri dan rela mengosongkan diri. Sehingga ayat 14 menegaskan bahwa meskipun jalan yang sempit itu terlihat hina dan remeh, tapi justru itulah jalan menuju kepada kehidupan. Siapa yang mau hidup di dalam kerajaan Sang Mesias harus rela menempatkan dirinya sebagai yang hina. Ini adalah paradoks dari kerajaan Allah yang harus kita pahami secara utuh dan sempurna. Siapa yang ingin menjadi terbesar, biarlah dia menjadi yang terkecil. Yohanes 3:30. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, biarlah dia menjadi hamba. Siapa yang mau mengasihi harus siap disakiti, siap dikecewakan, dianggap remeh, rendah, dan dikosongkan. Siapa yang mau mengikuti aku, kata Yesus, dia harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut Yesus. Inilah keagungan orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Maka di zaman sekarang ini, tentu kebanyakan orang lebih suka menempuh jalan yang instan. Mereka tidak mau bersusah-susah, tak mau berjuang, tak mau membayar harga, tapi berharap segala yang diingini segera terwujud. Ingat kata firman Tuhan, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya.
ayat 13 tadi. Karena itu ingat, yang Tuhan pentingkan bukanlah hasilnya, melainkan prosesnya. Maka buatlah keputusan dan pilihan hidupmu yang benar. Pilihan kita hari ini akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan untuk mencapai demikian, ada harga yang harus kita bayar. Mari, mulai dari sekarang tentukanlah pilihanmu. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kembali Engkau mengingatkan kami, ada banyak pilihan dalam hidup ini, tetapi biarlah kami diberikan anugerah, hikmat, dan tuntunan-Mu, sehingga kami mampu memilih yang benar dan tepat, sekalipun memang harus melalui lembah kekelaman. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.